Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa hadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Muhajirin Pondok Sejahtera Indah rahimahullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita semuanya masih diberikan rahmat, hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam hari ini kita dapat mengikuti pengajian rutin dengan saya setiap Sabtu keempat. Mudah-mudahan barokah silaturahim, barokah ngaji bersama, kita selalu diberikan oleh Allah panjang umur dan sehat, diberikan oleh Allah umur yang barokah, anak-anak kita dijadikan Allah anak-anak yang soleh dan solihah, diberikan oleh Allah istiqomah kekuatan dalam ibadah, yang akhirnya mudah-mudahan kita nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan kaji meneruskan kitab target kemarin. Kemarin itu insya Allah membersihkan packaging. Jadi kemarin itu artinya ada pemuda yang disiksa di alam kuburnya. Ada dua pemuda, ya, singkat ceritanya begini, Nabi jalan-jalan, kudanya berhenti melihat arah kuburan. Ternyata Nabi mendengar jeritan dua pemuda di alam kubur. Akhirnya Nabi mendekat, ditanya oleh sahabat, "Napa kanjeng Nabi? Ini di dalam kuburan ada pemuda yang lagi disiksa oleh malaikat." Karena sepele siji, ketika kencing itu tidak dibersihkan. Jadi mari nguyuh, mari air kencing, gampangane itu gacek. Mari dikipat-kipat, no, kencing. Lihat disiksa nanggone alam kuburnya, turun di akhir. Makanya kalau kencing diusahakan untuk cebok atau dibersihkan. Kadang lagi bandara-bandara itu yo gak ada airnya, Pak ya. Bandara kemana di luar negeri itu oleh air itu ibu. Saya kemarin ceritakan jamaah ini anaknya sekolah di Australia. Oleh masjid itu orang masjid itu nggak ada air. Bagaimana? Di situ dikasih batu. Kamar mandi ada, ono batu ini. Buat apa batu ini? Batu itu dibuat untuk tayammum. Padahal air ya ono, tapi tidak disediakan untuk berwudu. Tayammum kok ini. Tapi alhamdulillah Indonesia masih banyak air. Makanya diusahakan. Nanti kalau kencing di kereta gimana ya, kalau air minimal tisu basah. Ya, itu. Karena apa? Orang yang tidak membersihkan habis kencing itu siksanya luar biasa. Yang nomor dua, pemuda satunya ini disiksa nenek nanggone
senang mengadu domba, senang nggawe masalah. Jadi lambene koyo lambene marketing. Jadi senengane ngadu domba, senengane ngerasani, senengane wis gak karuan. Ini jarang digawe, ngaji jarang digawe. Apa iki ngomong sing apik-apik senengane ngadu domba, dari masalah dan sebagainya. Ini nanti di alam kuburnya akan disiksa oleh Allah bisa-bisa. Ketika melihat dua pemuda ini disiksa oleh malaikat, maka Kanjeng Nabi menyuruh sahabat, ambilkan pelepah kurma. Pelepah kurma dicuplek dikekno Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi pelepah kurma ini ditancapkan di makam kuburannya dua pemuda tersebut. Sahabat bertanya, apakah hal ini berguna untuk mereka ya Rasul? Rasul bersabda, ya, siksaan keduanya diberikan selama dua pelepah kurma itu masih basah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kanjeng Nabi, pelepah kurma ditancapkan apa fungsinya? Jadi Kanjeng Nabi, fungsinya adalah pelepah kurma ini selama masih basah itu bisa mendoakan dan meringankan beban siksa kubur selama masih basah. Ini makanya jangan heran Bapak, nek di Indonesia ono wong nang kuburan bawa kembang. Soalnya iya hukumnya dikiaskan hadis ini. Soalnya nang kuburan kate bawa pelepah kurma, mosok katularan bawa pekan. Kan nggak mungkin ya. Beda apa itu lokasi. Di ini kan umum. Di sini sing akeh itu kembang. Makanya tradisi orang Jawa punya nang kuburan akhirnya membawa kembang. Yo gantine pelepah kurma ini. Biasa bawa kembang ambek bawa botol air. Tadi kembang itu dikek disuntekno air. Nah itu apa tujuannya? Selama kembang ini masih basah, selama kembang-kembang ini segar, itu tujuannya adalah untuk memperingan beban siksa kubur terhadap orang yang ada di alam kubur. Itu fungsinya. Makanya jangan kok kembang ya. Sampai bangun ya, memang acuannya adalah hadis ini. Maka ini kuburan Sidogari, kuburan di Jawa, iku rata-rata kuburan itu ditanduri kembang. Rata-rata begitu. Ditanduri kayu jati. Nah, ditanduri kayu jati. Wong perumahan ini kembang apa fungsinya kembang? Yaitu tadi selama kembang itu segar, akhirnya bisa mendoakan orang yang ada di alam kubur. Ya, jadi ini saya meluruskan apa tradisi orang Indonesia, orang Jawa itu kalau yang ke makam itu bukan bawa pelepah kurma, tapi bawa kembang. Ini adalah simbol mengadu hadis ini karena di daerah Indonesia yang ada hanya dedaunan atau kembang kayu. Fungsi dan tujuannya adalah selama kembang, selama daun-daun itu masih segar, ini bisa mendoakan atau meringankan beban siksa kubur terhadap orang-orang yang meninggal dunia. Itu yang pertama. Jadi kesimpulannya apa? Kita setelah kencing itu harus heboh dan dibersihkan. Selanjutnya Bapak Ibu
Innama ana bimanzilatil walidi mu'allimukum fa idza ja'akum al-ghurida fala yastaqbilal qiblati wa la yastadbirha wa la yastaqbil. Sesungguhnya aku ibarat orang tua. Aku mengajarimu, bila seseorang di antaramu mendatangi tempat berak, buang air besar atau buang air kecil, maka jangan menghadap ke arah kiblat dan jangan membelakanginya. Ini hadis Nabi, ya, hadisnya sahih. Jadi kalau kita buang air kecil atau buang air besar, itu jangan menghadap atau memungkiri kiblat. Saya pernah menerangkan gini akhirnya kayak gini. Loh, terus ya apa? Jedingku di omah tak dibongkar. Nggak usah. Kenapa? Karena zaman Nabi, ya, ikut durungan WC, durungan jeding tertutup. Zaman nenek moyang panjenengan, apa panjenengan ketika kecil dulu di desa-desa, durung ono jeding. Biasanya itu kalau buang air nang kebon ini dilubangi jenenge blumbang. Nang kebon ya, mari desa yo wis gak dicari, boleh. Kayak apa? Jadi jumlahnya dikai kuat ngene ngono. Ya, dadi gak ada tutupnya di kebon. Zaman Nabi juga begitu di padang pasir, gitu ya. Lah ketika buang airnya ini di tempat terbuka, itulah yang tidak boleh menghadap kiblat atau memungkiri kiblat. Sehingga oleh kalau tempatnya tidak tertutup. Kalau tempatnya sudah tertutup, rapat, tidak ada masalah. Jadi sampai ngadep uang gak apa-apa, buang airnya metan gak apa-apa, ngadep kidul gak apa-apa, ngadep ulor gak apa-apa, sing gak oleh ngadep dhuwur. Saya pernah ditanya, sing bener itu kok mayit itu kepalanya di depan atau di belakang gak apa-apa. Di depan yo gak protes sapi, kepalanya di belakang, kakinya di depan, yo gak protes mayite. Sing gak oleh malah kagak. Ndak sing delok sing iki gitu. Ya, enggak apa-apa. Tapi sebaiknya yo kepalanya tidak di depan. Jadi buang air, entah itu kencing atau buang air besar, itu kalau di kamar mandi yang tertutup tidak ada masalah menghadap kiblat ataupun menghadap ke kiblat. Yang tidak boleh itu menurut hadisnya kalau tempatnya terbuka, yang tidak boleh. Idza bala ahadukum falyasjud dzakarahu salasa marratin. Ini khusus orang. Khusus orang. Bila seseorang di antara kencing, ini kencing mana itu oleh, maka hendaklah menarik zakarnya, kemaluannya. Itu sebanyak 3 kali. Kita lurus cici, ulang.
dipelurut, pijit, dipijit minimal 3 kali. Ya, ngono. Apa ditempat-tempat ngono, Pak? Jadi fungsinya apa? Fungsinya begini. Ya nek iso sambil duduk lah. Nek duduk itu kalau tandur nih, tadi entek wis. Kita tandur ya, tapi kalau ketika berdiri itu masih ada sisa-sisa. Kok biasanya ibaratnya begini, geraknya ini kan di sini ya, geraknya, klepnya. Nah, ini batangnya. Ini ketika selesai kencing, geraknya kan harus tutup. Ya, tapi kan di batangnya ini kan masih ada sisa-sisa air kan kencing. Lah ini kalau nggak dipencet, diurut, seret, nah ini sisanya tidak akan pernah bersih. Khawatir itu pas dulu, pas suku akhirnya korok-korok keluar masalah karena sudah di luar gerak itu. Ibarat selang itu masih saja harus ditutup, selangnya masih ada sisa-sisa airnya, selangnya ditutup. Nah, selangnya sampai jungkir ya tetap keluar airnya sisa-sisa. Sama itu tadi. Jadi geraknya harus ditutup, tapi masih ada sisa-sisa airnya di dalamnya. Ini kuatnya pergerakannya nanti pas sujud, pas ruku atau apapun keluar. Maka ketika habis kencing ini kudu dipelurut, kudu dipencet. Ini 1. Nah jaringan minimal 3 kali swet. Mari ngono biar betul-betul bersih. Mari ngono dicuci. Wis, kok mari sujud wis gak ono bekas belas. Itu caranya. Selama ini ya coba. Hebat. Nanti kok ono ya. Nanti lain ya makane. Neng kaki. Itu caranya ketika buang air kecil. Jadi sambil jongkok, ya, terus mengganti tangan. Setelah selesai kencing, ya dibersihkan dengan tangan itu di perut atau dijepit atau apa bahasanya, biar di batangnya betul-betul bersih. Itu cara. Yang terakhir, wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha an tahadduthi ala qawli hajat. Wa yaqulu la yajuzu rajulani yatadanu wa yataka shifaini awratihima yatahaddatsani fa inna Allah yaqut ala dzalik. Kurang ingat Pak? 7 menit ya. Ini menurut Nabi. Rasulullah melarang berbicara ketika berak atau kencing. Lalu bersabda, dua laki-laki yang sedang berak dengan membuka auratnya jangan berbicara. Sesungguhnya Allah sangat membenci hal-hal tersebut. Jadi ini ulangan wedok perempuan. Nah dia itu kloset itu rata-rata jongkok. Karena dalam dunia medis ini lebih sehat itu jongkok. Nah saya ini banyak kloset itu duduk ya, duduk. Bahkan sing canggih mana
Zamannya orang-orang karena duduk enak. Akhirnya ketika buang air besar, iku ambek moco orang. Pada zamannya orang. Saya zamannya HP. Sing lanang rokokan. Kadang itu sajane intine ngene, Pak. Jenengan buang air besar, buang air kecil. Itu tidak ada aktivitas apa. Dinikmati. Ngomong aja gak oleh. Ya, saya tiga. Kadang itu buang air sampai nyanyi. Sampai nyanyi. Sampai gak mari-mari. Mau nyanyi. Pokoknya gak ada pingpisan ya. Kadang sih ngambil teleponan. Nanti telepon ya, bawa telepon muni bisa ya diangkat. Akhirnya teleponan ada buang air itu banyak. Nah kan ono apinya, apinya. Kau yang karena membuat mana ya, sapinya, rokok. Kadang di pondok itu ada rokok, jadi ini cuma jajan-jajan ini. Mulai itu, apa ini? Lewat DC mulai. Kadang yang ngomong aja jajan. Mulanya ini jajan-jajan. Nah di rumah, kamu mungkin di rumah. Yo, balik, tampian. Tapi kalau di pondok cuma jajan-jajan ini, yo buang air yang itu sebenarnya Nabi itu dilarang. Jadi kita buang air itu dinikmati, gak oleh ngomong, tidak ada aktivitas yang lain-lain. Ya. Termasuk omongan rokok. Tapi dari mulai kan di sini nggak rokokan nggak afdol. Biasa ini, bukan ya. Jadi tidak ada aktivitas yang lain. Tidak boleh bicara, tidak boleh apian, tidak boleh apa-apa. Nah, itu menurut Kanjeng Nabi. Jadi ketika buang air sudah dinikmati apa adanya gitu ya. Tidak suwe-suwe gantian. Itu. Ini tata cara buang air. Termasuk ittaqul ma'rifah al-ma'rifah salah ya Rasulullah. Jadi berhati-hatilah terhadap tempat terlarang yang tiga. Nih, hati-hati Pak ya. Nek buang air. Kita diperintahkan oleh Nabi buang air tidak di sembarang tempat. Siji sing oleh yaitu seseorang di antara berak di naungan yang dipakai orang berenang. Jadi tidak boleh buang air atau berak di tempat di mana tempat itu dibuat orang berenang. Contohnya, ya, pos. Kadang pos ini ini menyengsarakan orang lain, ngomong Joko, ngomong jantungan akhirnya misu-misu. Posing kabeh, sopan, murid-murid membuat dosa. Nang halte, kadang halte yang posing itu ya. Terus gimana? Termasuk di bawah pohon. Apalagi pohonnya ini orang woi. Pohon, woi ini jago kan kesewe dijen ya. Mari terus sampai desin lah bisa lilit jago. Mari lugur belum. Sing lilit jago lugur.
Kalau pol nelongso iki poin nek telu digadang-gadang nelongso. Kadang yo digawe wong iyo, di sapa kubu ya biasa kemangan kayak iyo sampai nuyu sampai sing gak boleh ya. Ini dilaknat oleh Gusti Allah hal yang semacam itu. Kemudian yang nomor 2 di jalan umum maksudnya, pokoknya jalan umum. Ya. Misalnya di sawah kalangan buat jalan, ya nggak boleh diberani atau diapakan. Apalagi jalan umum. Kalau ini jalan umum, ya berarti ini nggak sampai paras. Jalan umum nggak mungkin, ya mungkin jalan-jalan atau sempit-sempit itu lah. Yang terakhir yang dilaknat oleh Allah adalah apa? Ketika seseorang itu berak, buang air besar atau buang air kecil di tempat kolam perendaman air. Kesimpulannya air itu kalau tidak mengalir, nah, airnya mengalir tidak ada masalah sampai di kali, kutuk dia di rumah mau WC. Kalau buang air mesti namanya kali, sungai, antri naik sore. Jadi naik sore kapal jambane. Jadi karena airnya mengalir tidak ada masalah, karena najisnya yang mengalir. Sehingga oleh itu kalau buang air itu di tempat kolam airnya yang tidak mengalir. Termasuk Pak, tahu iya. Jadi kolam renang itu nggak boleh sampean buang air malah kesuwen macet dewe. Kan tidak mengalir itu air itu nggak boleh dilaknat itu ya. Karena apa? Yang menyengsarakan orang lain. Eko ada cilik-cilik kelep ini terus kena ubin. Bahaya. Saya kemarin diceritani anak saya itu dari satu kelas 6. Orang salah siji murid iki buang air besar nang WC. WC ini gak ono banyune. Dadi mari buang air besar nang WC gak ono banyune, mari ngono jegur nang ngene. Orang salah siji sing ngeru. Akhirnya buyar kabeh. Enggak bukan. Nah, akhirnya kan begitu menyengsarakan orang lain ya. Ini yang tidak boleh. Jadi kata Nabi, buang air di tempat 3 ini dilaknat oleh Allah. Kenapa? Ya istilahnya membahayakan atau menjadikan orang lain itu sakit hati, marah, menyebabkan marah. Mesti murid-murid. Ya, nah itu makanya oleh baginda Rasul tidak diperbolehkan. Itu tata cara kita buang air yang benar, ada adabnya menurut baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya menurutnya mohon maaf yang besar-besarnya. Bila hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.